A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Untuk kali ini, Mang Sukir akan membawakan cerita yang berjudul Karena Dihianati, Kubur Istri Hidup-Hidup. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Sultan Diko. Untuk teman-teman bisa kunjungi langsung YouTube-nya juga ke Sultan Diko. Dan jangan lupa, mohon bantuannya subscribe channelnya juga. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sebenarnya dari awal masuk pekarangan rumah Marzan, Idris telah menemukan kejanggalan, seperti sepeda yang tergeletak begitu saja di halaman depan. Dan ditambah lagi, ada bercak berwarna merah yang menempel di dinding dan pintu. Idris tetap menggunakan etika sebagaimana mestinya seorang tamu. Ia enggan berspekulasi buruk tentang Marzan, karena sejatinya sahabat seprofesinya itu adalah sosok yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Namun tiba-tiba saja, saat ingin mengetuk, Idris dikejutkan oleh pintu rumah Marzan yang tidak terkunci. Kagetnya bukan main saat ia melihat semua lantai dipenuhi oleh bercak seperti darah. Tidak hanya di satu tempat saja, noda merah itu seolah berceceran di semua sisi. Karena penasaran, perlahan ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Idris bergeming tatkala mengetahui ternyata warna merah itu adalah darah. Dengan langkah cepat, buru-buru ia keluar dari dalam rumah Marzan. Apa yang terjadi pada Marzan? Pikir Idris heran. Sejurus kemudian, ia dikejutkan oleh sebuah suara yang bersumber dari arah belakangnya. Apa yang Kakang cari? Idris terperanjat saat melihat kehadiran Marzan yang tiba-tiba telah berada di belakangnya. Ternyata semalaman Marzan hanya bersembunyi di dalam hutan untuk menenangkan diri, ditemani jasad Lastri yang telah terbujur kaku. Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin menawarkan. Nanti kita ke proyek sama-sama saja. Aku lihat sepedamu rusak, jadi kebetulan mumpung aku berangkat sendirian, jawab Idris terbata-bata. Ia mengalihkan pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan tumpangan. Namun, Marzan yang telah menenteng cangkul dengan mimik muka yang sangar membuat Idris bergeming. Baru kali ini, ia melihat aura pembunuhan yang sangat menakutkan pada diri temannya itu. Perlahan, Marzan melangkahkan kaki menuju ke arahnya yang membuat Idris semakin tegang. Keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuh. Detak jantung terasa berdegup lebih kencang dari biasanya. Marzan menepuk-nepuk punggung Idris sambil berjalan mengelilingi dengan sorot mata yang tajam. Apa yang ingin kamu lakukan, Zan? Aku ini temanmu, ujar Idris ketakutan. Marzan tertawa terbahak-bahak, membuat suasana semakin mencekam. Idris, yang dari tadi telah ketakutan, semakin bertambah cemas mendengar gelak tawa dari sahabatnya itu. Sepertinya Marzan memang telah berubah. Idris yang dari tadi telah ketakutan, semakin bertambah cemas mendengar gelak tawa dari sahabatnya itu. Kenapa Kang Idris? Nampak seperti orang ketakutan, ujar Marzan mencarikan suasana. Tidak, aku hanya kurang enak badan saja karena habis melihat mayat tadi, jawab Idris. Walau sebenarnya Idris merasa ada keanehan dari diri Marzan, namun
ia mencoba tetap tenang seperti biasanya. "Sudahlah Kang, jangan ikut campur urusan orang. Mayat tidak dikenal itu mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya," ujar Marzan. "Maksudmu, apakah kamu tahu sesuatu tentang mayat itu?" tanya Idris. Ia heran bagaimana bisa Marzan berkata bahwa mayat itu tidak dikenal. Itu mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Perbuatan apa yang ia maksud? Marzan memang telah berubah. Bagaimana bisa ia tega berbicara seperti itu tatkala orang sedang berduka? Sosok yang peduli, rasa empati sesama, kini tiada lagi dalam dirinya. "Aku tidak mengenal orang itu, dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang mayat itu. Setidaknya, jika ia orang baik-baik, tidak akan mengalami nasib seperti itu," jawab Marzan. "Ayo Kang, kita berangkat ke proyek sekarang," sambungnya lagi. Idris mencoba berpikir positif. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Marzan. Setelah perbincangan itu berakhir, keduanya segera berangkat ke proyek untuk mengambil gaji. Sebenarnya Idris masih penasaran dengan bercak merah yang berceceran di rumah Marzan. Namun ia memilih diam karena tidak enak hati untuk mempertanyakannya. Takut hal itu menyinggung perasaan Marzan. Hari itu, semua pekerja proyek mendapatkan upah sesuai apa yang telah ditentukan. Senyum sumringah tampak jelas di rona wajah mereka, kecuali Marzan. Entah mengapa ia malah kelihatan sedih dan murung saat menerima hasil dari jeripaya yang selama 1 bulan ini dinantikannya. Singkat cerita, pada malamnya, Marzan kembali masuk ke dalam hutan dengan mengendap-endap agar kepergiannya menuju belantara tidak diketahui oleh tetangga. Sayangnya, tidak satupun yang mencurigainya. Benar saja, ternyata Marzan menjumpai mayat Lastri yang telah digalinya tadi. Seperti orang gila, ia memeluk tubuh istrinya sembari menunjukkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kerjanya di proyek. Nasi telah menjadi bubur. Marzan menyesali perbuatan kejamnya terhadap Lastri. Kehidupannya semakin tak karuan. Tidak ubahnya mayat hidup. Hari-hari dilalui terasa sangat hampa. Sepanjang malam, ia tidak henti-hentinya meratapi kepergian sang istri tercinta. Waktu berjalan begitu cepat. Setiap malam Marzan lalui bersama Lastri yang kini tubuhnya mulai membengkak dan membusuk. Menyadari hal itu, ia segera menguburkannya kembali. Namun saat rindu akan istrinya merajam sukma, kuburan itu kembali digali. Begitulah seterusnya. Marzan lakukan hal itu berulang-ulang kali di setiap malam. Hingga pada suatu hari, seorang warga bernama Husen menemukan mayat yang telah membusuk dan digerogoti ribuan ulat belatung di dalam hutan yang tidak jauh dari pemukiman. Sebagian kulit dan daging di wajahnya sudah terlepas, sehingga sudah tidak bisa lagi dikenal. Kemudian Husen melaporkan penemuannya pada Pak Kades Rusdi. Barulah setelah itu, mayat yang tidak mereka kenali itu dikebumikan dengan layak. Tidak satupun warga yang mengetahui identitas mayat perempuan yang sudah membusuk itu. Sementara Marzan, ia tidak mengetahui bahwa mayat Lastri yang ditemukan oleh warga telah dimakamkan. Merasa bahwa jasad istrinya hilang dicuri orang. Setiap malam pria malang mencari jasad istrinya ke semua tempat, tapi masih tidak dijumpainya. Bukan hanya keputusasaan saja, kepanikan, kesedihan bercampur aduk menjadi satu. Kehilangan jasad Lastri membuatnya depresi, bak orang gila.
Setiap malam Marzan membongkar satu persatu kuburan yang dicurigainya, berisi sang istri tercinta di dalamnya. Sekarang, Marzan semakin menjadi-jadi. Setiap hari kerjaannya menyeret rantai sepeda mengelilingi desa. Bahkan tidak segan-segan berbuat kasar apabila ada orang yang berani menasehatinya. Masyarakat setempat mengira karena Marzan sudah tidak waras, sehingga Lastri memilih pergi dan meninggalkannya. Sifat yang berubah menjadi pemarah dan arogan membuat warga memilih menutup pintu dan jendela tatkala melihat keberadaan dirinya. Sebagian warga yang mengenal kepribadiannya dulu merasa iba melihat nasibnya. Namun tidak jarang juga keberadaan Marzan di sekitar rumah mereka adalah sebuah ancaman. Sebagai seorang sahabat yang dulu berteman baik, Idris merasa sedih melihat keadaan sahabatnya saat ini. Sampai suatu ketika saat ingin mengantarkan makanan ke rumah temannya itu, ia terkejut tatkala menemukan Marzan tewas dengan cara gantung diri. Hanya Idris saja yang iba dengannya. Marzan dikebumikan dengan layak. Masyarakat mengira kematiannya. Mereka bisa hidup dengan tenang karena tidak ada lagi gangguan darinya. Rupanya kedamaian itu tidak berlangsung lama. Seminggu setelah kematiannya, teror suara seperti rantai diseret. Gebrakan rantai mengempas pintu kerap terjadi. Setiap malam tiba warga memilih menutup rapat-rapat rumahnya karena takut akan diteror oleh hantu rantai tersebut. Masyarakat berspekulasi bahwa itu semua dilakukan oleh arwah Marzan yang penasaran. Hingga suatu sore, saat maghrib menjelang, seorang bocah yang sengaja melintas di arah kuburan Marzan mengalami kecelakaan yang berujung maut. Kejadian itu dilihat oleh Idris yang hendak pulang ke rumah sehabis kerja. Kebetulan jalan yang dilalui melewati tempat pemakaman umum desa Permai Jati. Ia terkejut bukan main tatkala menemukan seorang bocah yang diperkirakan masih umur belasan tahun tergeletak tak bernyawa dengan rantai sepeda yang melilit di lehernya. Idris semakin kalang kabut saat mengetahui bahwa bocah itu adalah Dewa, anak dari Mira istri Mandor Marzuki. Karena tidak ada saksi mata, ia bergegas menuju rumah orang tua si anak malang tersebut. "Mirna!" Dari kejauhan, Idris telah berteriak memanggil Mirna untuk mengatakan kabar buruk tentang Dewa anaknya. "Ada apa, Mang Idris? Kenapa teriak-teriak seperti itu?" tanya Mirna. "Dewa, Mirna. Dewa," ucap Mang Idris terbata-bata. "Ada apa dengan Dewa, Mang? Apa yang terjadi pada anakku?" tanya Mirna yang mulai khawatir. "Dewa bersepeda di dekat kuburan Marzan." Serasa tersambar petir saat mendengar penuturan Idris. Mirna tahu bahwasanya sesuatu yang buruk telah terjadi pada Dewa anaknya. "Bicara yang jelas, Mang. Ada apa dengan Dewa anakku?" Mirna semakin khawatir. Berat untuk Idris menceritakan apa yang telah terjadi pada Dewa. Ia takut Mirna akan syok bila mengetahui musibah tragis tentang anaknya. "Sebaiknya kita langsung saja ke kuburan Marzan," ucap Mang Idris. Pria ini tidak sanggup bila harus mengatakan yang sebenarnya pada Mirna. Dengan langkah cepat, keduanya segera bergegas menuju lokasi kejadian. Saat sampai, Mirna sedikit heran melihat begitu banyaknya warga yang berkerumun di tempat kuburan Marzan. Warga yang mendengar penuturan Idris beramai-ramai pergi ke pemakaman Marzan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang telah terjadi. "Tidak!" teriak Mirna saat mengetahui bahwa Dewa anaknya tewas mengenaskan dengan cara terlilit rantai sepeda.
Dewa, bangun nak, bangun. Mirna merintih, meratapi kepergian putranya. Sontak saja teriakan Mirna memancing kedatangan warga yang lebih banyak lagi. Betapa terkejutnya orang-orang tatkala mengetahui bahwa Dewa meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Entah bagaimana awal mulanya kejadian aneh ini. Bocah 12 tahun yang tengah bersepeda dengan teman-temannya itu meregang nyawa dengan cara terlilit rantai di lehernya. Mirna semakin histeris hingga mengalami jatuh pingsan karena tidak kuat untuk menyaksikan kejadian tragis yang dialami oleh anaknya. Kematian Dewa memang mengundang banyak pertanyaan. Sungguh tidak bisa dianalogikan dengan kata. Berbagai spekulasi miring mulai menjadi halayak diperbincangkan. Satu persatu masyarakat desa Permajati meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Kejadian tragis di luar nalar beberapa hari terakhir membuat masyarakat setempat menjadi ketakutan. Desa Permajati yang selama ini dikenal damai dan tenang atas keasriannya, kini menjadi sangat mencekam. Entah apa yang terjadi. Semenjak kematian Marzan, penduduk setempat seolah kehilangan kedamaian. Satu persatu korban berjatuhan meninggal dunia dengan cara yang terbilang tidak masuk akal. Di mana-mana terjadi teror yang bersumber dari arwah Marzan. Setiap malam masyarakat desa Permajati selalu dihantui oleh penampakan yang sangat menyeramkan. Sebuah suara seperti seseorang menyeret rantai selalu muncul mengitari pedesaan. Karena sering diganggu oleh suara rantai terseret, masyarakat setempat menamainya hantu rantai. Bukan hanya penampakan rantai diseret saja, sosok lain yang tidak kalah menyeramkan juga sering terjadi. Di setiap malam Selasa dan malam Jumat, penampakan seperti seseorang sedang menggali kuburan selalu berhasil membuat warga bergidik ketakutan. Dan siangnya pasti terdapat sebuah rantai yang melilit di batu nisan Marzan. Orang-orang percaya jika sudah seperti itu, disinyalir malamnya akan ada korban yang matinya dengan cara di luar nalar. Sementara itu, rupanya kematian Dewa membuat Mirna sangat terpukul. Jiwanya terguncang. Ia marah pada kuburan Marzan dan berniat akan meluapkan amarahnya. Dengan langkah cepat penuh amarah, Mirna menghampiri makam Marzan. Makian dan sumpah serapa ia lontarkan bahkan beberapa kali, mencoba menendang-nendang batu nisannya. Orang-orang sudah memberikan peringatan agar ia tidak melakukan perbuatan itu. Karena jika arwah Marzan marah, bukan tidak mungkin akan mencelakainya. Namun sepertinya upaya warga untuk menghentikan Mirna sia-sia saja. Ia menendang-nendang batu nisan Marzan, kemudian menyiraminya dengan air perasan daun jeruk nipis yang dibawa dari rumah. Sebuah mitos yang telah dipercaya turun-temurun. Konon katanya, jika makam seseorang yang mati bersimbah darah atau terbilang tidak wajar disirami air perasan jeruk tersebut, maka arwahnya tidak akan tenang di alam kubur. "Sekarang kamu rasakan ini," ujar Mirna geram. Di sepanjang proses penyiraman air perasan jeruk nipis itu, Mirna tidak henti-hentinya mencaci maki kuburan Marzan. Perbuatannya sungguh keterlaluan. Tidak hanya umpatan kata kotor saja, ia bahkan mengungkit-ungkit jasa suaminya yang telah mengajak Marzan kerja di bangunan proyek. "Dasar tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong malah mencelakai anakku," ujar Mirna berapi-api. Marzuki suaminya tidak mampu mencegah perbuatan itu. Saat orang-orang takut akan teror hantu rantai, ia malah menantangnya. Andaikan Marzan saat ini berada di hadapannya, mungkin pertikaian hebat akan terjadi. Sungguh di luar dugaan, perempuan itu malah membuang hajatnya di atas gundukan tanah kuburan Marzan. Hari itu,
Warga sempat menjadi saksi atas perbuatan Mirna yang telah melampaui batasan-batasannya. Jangankan jiran tetangga, Marzuki saja sebagai suaminya tidak dapat mencegah perbuatan itu. Mirna memang memiliki watak yang keras. Ia tidak pernah takut akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Kematian Dewa membuat istri Marzuki ini lepas kendali. Setelah melakukan semua itu, baru Mirna merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Menurutnya, hal semacam itulah yang membuat dendamnya kepada Marzan terbalaskan. Aku sudah berkali-kali menjelaskan, mana mungkin orang yang telah meninggal dunia bisa membunuh orang yang masih hidup. Semua itu hanya kebetulan saja, cecar Marzuki pada Mira istrinya. Kebetulan katamu, Mas. Enak saja anak kita meninggal dunia. Hanya kebetulan katamu. Ayah macam apa kamu ini? Jawab Mirna berapi-api. Sepertinya situasi saat ini tidak baik untuk Marzuki menasihati Mirna. Pria itu memilih tidak meladeni istrinya yang saat ini sedang dikuasai oleh dendam dan amarah. Siang pun berpamitan berganti malam. Hari itu kejadiannya sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Marzuki hanya berharap tidak akan terjadi sesuatu pada istrinya. Namun siapa sangka, mitos tentang air perasan daun jeruk nipis itu ternyata benar adanya. Apa yang diharapkan Mirna benar-benar terjadi. Lokasi pemakaman yang terletak berdampingan dengan jalan sungguh tidaklah sulit untuk membuktikan kebenaran tentang mitos tersebut. Jalan itu adalah satu-satunya penghubung antara kampung satu dan lainnya. Lokasinya terletak di pinggiran desa yang berdampingan dengan hutan. Sungguh membuat kita berpikir dua kali untuk melaluinya bila malam tiba. Sama halnya yang dilakukan oleh dua orang kakak beradik bernama Alex dan Raka. Mereka baru pulang dari masjid dan melintasi di jalan tersebut. Namun memasuki area pemakaman, secara tidak sengaja, keduanya seolah mendengar sayup-sayup sebuah suara, seperti orang minta tolong. Rintihannya sangat menyayat hati, bahkan terdengar memilukan, membuat merinding bulu roma. Kakak beradik itu mempercepatkan langkah agar segera sampai ke rumahnya. Namun di sepanjang malam itu juga, keduanya masih saja mendengar suara teriakan yang diyakini berasal dari sekitaran kuburan Marzan. Walaupun mereka sudah berada di dalam rumah, rintihan menyeramkan itu masih saja terngiang di pikiran, hingga rasa penasaran mulai berkecamuk, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang kebenaran keberadaan suara tersebut. Kampung Tujuh Tanjung memang masih sepi penduduk. Jarak antara rumah-rumah warga masih terbilang jarang-jarang. Ditambah lagi belum terjamah listrik. Wajar saja jika di malam hari suasana sangat hening dan terbilang menyeramkan. Kedua kakak beradik itu terus saja berjalan ke arah pemakaman untuk mencari tahu tentang kebenaran atas jawaban rasa penasaran yang bergejolak hebat di dalam dada. Tidak pernah terbayangkan bahwasanya malam ini mereka harus menyaksikan keanehan yang di luar batas nalar manusia pada umumnya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.